lagi di Langkai Otomotif. Jadi kita di mana nih Bung hari ini nih? Kita lagi di tempat teman gua. Namanya Edi Per. Jadi kita lagi mau servis Ford Export kayak kakinya. Oh, kenapa tuh kayak ini? Kayak kakinya biasa duduk-duduk. Salah satu penyakit yang Umum nggak ini? umum di semua mobil sebenarnya sih. Gitu. Tapi bukan karena mobil ini ringkil gimana enggak ya? Emang umum ya? Enggak, ini betul mobilnya dari baru. Hah? Gua pernah ganti. Oh aja. Wajar. Gitu. Mobil tahun 2015. Ya udah 7 tahun. 7 tahun gua Udah. pernah ganti kayak kaki. udah waktunya. Itu kan kuat dong. Iya. Gitu. Dan kalau ganti cukup lumayan harganya kan. Kalau misalnya gua beli satuan. Jadi ya bengkel resminya lah. Iya. Karena karakter apa tipenya si EcoSport ini, contoh kalau ball join kita nggak bisa ganti ball joinnya doang, harus ganti satu arm, gitu. Jadi ya udah, gue datang ke temen gue, namanya Edi Per di daerah Bintara Bekasi, sama dia bisa disulap, beres, gitu. Dan kebetulan kayaknya reksirnya juga nggak kena. Jadi nanti kita sekalian. Setelah kita lihat, gitu. Biar mobil enak aja dipakai, ya kan. Yang penting nggak takut copot. Nah, karena tadi kita tahu cuma naik 60 aja takut copot, jalannya paling pinggir. Dari Bintaro ke Bekasi, bela-belain. Gitu. Jadi kita lihat aja setelah kita mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti, buat yang mungkin awam ya. Pengen tahu, pengen belajar. Ya, yang namanya tirok tuh yang mana, atau namanya boljon yang mana, kita mungkin sekarang kita bahas di sini kali ya. Gitu. Oke, ikutin terus. Jadi buat teman-teman, kalau yang pengen tahu kaki-kakinya EcoSport, bentuknya kayak gini. Dia shock breakernya masih pakai McPherson. Gitu. Dan ya ini namanya T-rod. Ini T-rod, yang ini long T-rod, ini link stabil, ini shock breaker. Di bawah sini ada namanya ball joint. Kalau lahar adanya di sini. Nah, biasanya yang paling sering kena ya T-rod, ball joint. Bahkan kadang-kadang perkara link stabil aja. Nih, lihat ya. Udah lembek banget. Tuh. Perkara link stabil aja tuh bisa bikin bunyi kadang-kadang. Belum lagi busing-busing. Ini makanya kita pengen cek semua. Karena tadi mobilnya kayak angkot suaranya. Ya hampir mau copot sih kayaknya suaranya sih. Gitu. Pokoknya ini mobil karena biasanya cuma jalan doang tanpa diperhatiin. Gitu. Karena pakai cewek. Jadi kita lihat detailnya aja ntar ya. Jadi subframe-nya kita turunin karena kita mau bongkar ekspir juga. Ini yang disebut subframe nih. Gua masuk di ya. Nih. Ini tandanya long T-rod lemah. Kayak black. Nih. Tuh, ini bisa pakai tangan. Harusnya keras. Betul ball join pakai tangan bisa semua. Sama kita cek yang ini juga. Ini link stabil nih udah. Tuh. Nyoy. Ini juga sama. Ini apalagi ini parah banget tuh, pakai jempol aja gerak. Ini sama. Jadi kita ganti semua.
Jadi kalau misalkan kayak T-rod atau ball joint rusak, itu nggak perlu ganti juga bisa sebenarnya ya? Bisa bang. Di servis aja ya? Iya. Nah, servisnya gimana? Kita lihat. Ini kadang-kadang bikin kena juga karena gemuknya juga kering ya bang ya? Iya. Gemuk ada. Atau masuk air ya? Jadi T-rod atau ball jointnya itu di press di alat ini, cuma gelap nih sayangnya nih. Setelah dipantek nih, waduh, langsung keset. Ini kalau dipantek ini kuat berapa lama bang? Lama ini. Lama? 30 tahun kuat ya? Jadi sebenarnya permasalahan sepele ya sebenarnya, nggak perlu ganti sebenarnya. Iya. Kalau tahu caranya. Jadi kalau mau ganti kemana bang? Hah? Kalau mau ganti kemana? Edi Jaya Fair gitu. Pakai Jaya sih Edi Fair doang ya. Alamatnya? Alamat di mana alamat? Di Bintara. Jalan Bintara. Bintara. Patokannya apa patokannya? Sony Sugema ya? Iya. Seberangnya Sony Sugema. Dia nervous nih masuk kamera nih. Tuh. Sekarang kita bongkar ekstir. Jadi yang ujung itu namanya T-rod. Ini dari drat sini sampai sini namanya long T-rod. Bukan begitu bang? Iya. Bener kan? Ini rekstir. Kalau rekstir biasanya yang kena apa sih bang? Ini apa? Bos di sininya sama papat gilasnya. Oh. Tapi ini IPS sih bang ya? EP. Elektrik ya? Oh berarti motornya di atas ya? Di atas. Oh. Kalau Honda kan di bawah ya? Iya. CR-V, Freed tuh. Makanya kalau kena air banjir kena biasanya ya. Iya. Soalnya itu pasti. Bener. Yang di atas tuh Avanza, R3, Suzuki ya. Iya. Ini. Ini dapurnya nih di per. Biasanya sih orang nggak boleh masuk ke sini biasanya nih. Berhubung udah lama, boleh. Ya bang ya? Itu depannya tuh. Ternyata rekstirnya masuk air. Tuh. Ini bukan oli ya, ini air. Coba kita lihat yang satu lagi. Ada airnya juga apa enggak nih? Memang waktu itu sih habis lewatin genangan air nih. Nih, kita lihat. Basah juga nggak ini? Basah juga ya? Oh iya ada airnya.
Tapi kita nggak perlu ganti, kita servis aja. Tuh lihat, multi rotas kayak begitu bentuknya. Ya Allah. Wah gila parah banget sih nih. Ini berhubungnya pakai cewek, separah ini nggak tahu. Ini tuh parah bang ya? Parah banget. Parah banget ya. Copot sampai copot sih enggak sih ya? Kita bisa copot nggak sih? Bisa. Bisa. Lebih gampang copot ball joint apa tirot? Long. Oh long tirot. Kalau yang kayak gini. Oh itu tuh oblak-oblak tuh. Gue pikir tuh yang lebih gampang copot ball joint malah. Long tirot ternyata ya. Ini bekas kena air juga gak sih dia kayak gini warnanya? Ya, warna gini. Iya kan? Jadi coklat-coklat gitu. Nah tuh. Iya warnanya udah bukan warna gemuk ya. Kayak warna ini tau nggak? Bayi. Ini nih disebut papan penggilesan. Jadi gerigi ini ketemu gerigi ini diputar, jadinya si papan penggilesan tuh gerak-gerak maju mundur atau kanan kiri. Nanti yang lubang ini itu lubang ke long tirot gitu. Jadi gerakin kanan kiri gitu. Nih ini dalam brake steering begini. Di papan penggilesan lurus ke sini, yang ini nyolok ke sini. Nah, kalau teman-teman suka ngerasain atau suka dengar namanya Rexir suka oblak, bagian ini nih yang suka bikin oblak nih, yang bikin berisik glodok-glodok. Bagian ini neken ke papan penggilesan ya, Bang ya? Iya. Nah, jadi ini tuh neken ke papan penggilesan itu. Nih. Jadi sistem kerja kayak gini. Ya. Nah, dia tuh neken kayak gini. Berhubung ini aus, jadi dia nggak ngeplak, dia agak kendor, dia otomatis kolok gitu. Gitu, jadi sebenarnya simple. Ininya aja ganti atau ini servis, begitu. Soalnya kalau misalnya kita ganti Rexir, berapa bang? Belasan juta ya? Belasan juta. Padahal itu doang.
tadi kenapa di gerinda lagi, tujuannya biar tumpul ya bang ya. Karena aslinya tuh kalau kita masih baru itu tumpul, tapi kalau pemakaian jadi tajam jadi ada loss ya bang ya. Jadi bikin setir cetak-cetak ya dikit ya, agak loss. Ya jadi buat teman-teman yang masih belum paham lah marpas apa namanya apa, gua coba jelasin sedikit ya. Kalau ini yang fungsi panjang lintang ini namanya stabilizer. Fungsinya buat apa? Fungsinya ya biar dia stabil lah. Oh, stabil. Jadi biar nggak terlalu limbung banget dan dipegang. Buat mensinkronis ban kanan sama kiri. Nah, itu juga jadinya biar pas nih kanan kiri rodanya kan. Pasti suaranya masuk kan. Ini namanya subframe nih. Dia yang duduk ke sasis mobilnya. Jadi kalau nggak ada ini dan kawan-kawannya nggak tahu dia berdirinya di mana. Dan ini namanya arem. Ini busing belakang, ini busing depan. Nah roda nih, nyantol di sini nih. Yang buat dudukan si rodanya itu nih kerja di sini. Namanya apa ini ya? Ball joint. Oh, namanya ball joint. Kampret ya. Karena gue nggak pernah dibongkar-bongkar kayak beginian nih. Ya begitulah, nanti kita lihat lagi partsnya yang ada yang lagi diganti. Nanti kita update lagi aja. Jadi udah di repair nih ceritanya. Hasilnya Udah kenceng ya, udah ngeleto ya dia. keras. Ini juga nih. Kenceng. Udah nggak lemah syawat lagi deh. Udah nggak lemah syawat. Ini pirotnya juga nih. Udah stiff dia. Keras banget. Ah ini coba kita lihat. Tuh. Udah keras juga. Jadi harusnya mobil aman. Tadi mana yang lu bilang gemuknya jadi coklat? Ini restir. Ini ya. Sini dia pasti buka juga keluar air. Gitu. Jadi indikasinya ya pernah kerendam ya mobilnya. Kayaknya nih mobil ini kan beli second ya. Nah, Jadi pas di sini sih mobil kita nggak pernah kerendam banjir. Jadi kayaknya sama yang jual dulu mobil bekas banjir kayaknya. tapi bukan kayak banjir dalam gitu, nggak cuma kayak kerendam. Enggak sih kayak karena interior aman nih. Jadi kayaknya banjir kan ini kan restir posisi di bawah kan. Iya. Jadi kayaknya sih banjir seban kayaknya cuma diem Direndam. karena karet bootnya aman. Ada retak, ada pecah. Jadi ya kemungkinan masuknya ya dari sini atau ya mungkin rembes dari sini kali gitu. Gimana Bung Son perasaannya? Enak. Udah normal? Normal lagi. Oh iya. Tuh. Tadi kalau kita jalan kayak gini gluduk-gluduk. Tuh, gue kena itu mata kucing. Karena basicnya Ford enak banget sebenarnya. Tadi sih berisik banget sih. Berisik banget. Nih coba ya sambungan nih biasanya cekluk gitu kan. Nah. Aman. Nih kita kena lubangin ya. Gila gak ada bunyinya. Ah itu tuh speed trap tuh. Kita coba ya. Gak berasa. Aduh. Tadi kayak udah perasaan gimana Udah mau copot ya. Nah jadi kita lagi ada di Ediper nih ya. Kita lagi betulin Ford EcoSport. Kaki kakinya lah ya. Kayak kakinya. Jadi tempat ini nih tempat udah lama Ji.
Tempat lu lama? Udah dari tahun awal 2001 lah. Oh, udah lama juga berarti ya? Udah, jadi buat bangun-bangun mobil-mobil balap gua di sini gitu. Jadi di sini tuh bisa buat custom, bisa buat harian, Iya. gitu. Bahkan Asus pun bisa di sini. Bisa juga. Bisa Range Rover gua sembunyi di sini nih. Asus gua. Gitu, karena kalau misalnya Tirobek resmi kena sekian lah ya bisa beli mobil baru, di sini cuma kena saat itu ya, cuma kena 600 ribu. Oh, jauh ya? Jauh, normal. Nah, kita mungkin skill harga kali ya. Buat teman-teman yang kepo-kepo pengen tahu. Benar, ya. benar. Jadi di sini sistemnya bukan ganti barang, tapi di servis barang yang ada. Gitu. Jadi kalian kan ada beberapa mungkin yang tempat kayak kaki Maunya ganti baru. atau misalnya gini, ada juga yang yaudah gue jasanya aja bawa barang bawa sendiri. Kalau di sini lu tinggal bawa mobilnya doang. Mobil lu yang diservis. Gitu. Nah, untuk biayanya Ji, Biayanya tadi kalau pertama apa dulu tadi? untuk servis ball joint, T-rod, long T-rod, sama link stabil, sama pusing-pusing lah ya. Itu sekitar mobil kecil Mobil kecil itu 400 ribu. 400.000 untuk ukuran kayak Jazz atau Ya. sedan-sedan. Mobil kecil lah. Tapi kalau untuk mobil besar Mobil besar kayak macam Fortuner, Pajero, CR-V gitu. Itu 600-an. Startnya ya, startnya. gitu. Dan kalau misalkan Tadi iya. Ini kebetulan EcoSport cuma Rextir juga. Nah tuh, jangan diduga-duga. Iya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman tahu pasti harga Rextir mahal kan. Jadi untuk biasanya kalau kita ke bengkel resmi, opsinya adalah kita ganti Rextir. Ganti baru. Atau ada yang refurbish. Ya, itu pun biasanya harganya sekitar 4,5 sampai 6 juta. Jauh lah ya. Jauh. Nah, kalau di sini bisa diservis Rextir lo tanpa harus lu beli part apa barang lu diservis. Ganti baru lah ibaratnya gitu ya. Iya, dinormalin lagi dan harganya sangat-sangat terjangkau. Gitu. Jadi kalau harga umum ya, harga umum untuk mobil kecil, Kecilan tadi udah disebutin. betul kayak Jazz, tapi ini khusus Rextir IPS ya, Iya, yang IPS. non hidrolik Ah. gitu. Untuk mobil kecil kayak Jazz, kayak Freed, Yaris atau Ford EcoSport, Fiesta dan lain-lain berapa Ji? Itu startnya dari 2,2. 2,2 kalau nanti harga normalnya 2,5. Dan mobil besar itu 3 juta. Startnya dari 2,5. 1,5 kalau. Tapi harga normal ada 3 juta. 3 juta. Nah, berhubung gua udah lama di sini kenal juga, jadi kalian bisa juga datang ke sini nih. Dan dapat special price. Dapat special price dengan bilang dapat rekomendasi dari Lanke Otomotif. Jadi yang tadinya betulin Rextir itu per paket ya. Rextir, ball joint, T-rod, long T-rod, semuanya itu dibetulin semua. Itu dari 2,5 jadi 2,2. Dan mobil besar semuanya juga paketan. Itu dari harga 3 juta jadi 2,5 juta. Lumayan diskonnya kan. Lu tuh berasa banget. Berasa cukup tinggal bilang dapat rekomendasi dari Lanke Otomotif. Itu. Jadi harganya langsung drop ya. Drop. Lumayan loh itu. Lumayan. Sangat jauh dibanding kalau kita beli Rextir doang tuh Rextirnya udah pas 4,5 juta. Iya Itu kan? tuh jauh banget kan. Belum mau join T-rod dan lain-lain. Tawanannya ya. Gitu. Lokasinya ada di mana? Ini di mana ya, gue nggak tahu lagi. Ada di Bintara. Ada di Bintara. Tepatnya dekat jembatan Bintara. Di Jembatan Bintara. Atau mungkin bisa juga searching Jalan Bintara 3 ya. Ya. Nah, itu ada Gapura, nah sampingnya Gapura bengkel namanya Ediper. Gitu. Oke, kali itu aja kali ya. Ya, cukup ya. Oke. Dan mobil juga normal. Mobil normal semuanya. Gitu. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah menonton videonya. Jadi, Thank you. Bye oke, bye.